warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai struktur teks tanggapan. Kita masuk ke materi, kami mau menjelaskan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi komentar atau evaluasi tentang suatu hal, atau bisa disebut analisis pendapat. Sederhananya, teks ini bertujuan untuk mengutarakan pendapat melalui sudut pandang pribadi. Itulah sedikit ulasan mengenai teks tanggapan. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Baik, sekarang kita masuk ke materi utama kita, yaitu struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Mengutip buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan karya Taufikur Rahman, berikut pengertian evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Evaluasi adalah bagian pertama dalam struktur teks tanggapan kritis. Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai hal yang akan disampaikan penulis dalam teks. Deskripsi teks adalah bagian kedua dalam struktur teks tanggapan kritis. Deskripsi berisi informasi mengenai data dan pendapat yang mendukung atau melemahkan pernyataan. Penegasan ulang adalah struktur terakhir dari teks tanggapan kritis yang berisi penegasan ulang terhadap hal yang telah diputuskan menggunakan kata tugas. Kata tugas adalah makna yang memiliki makna gramatikal. Maknanya berubah sesuai dengan konteksnya dan tidak memiliki makna tetap. Maksudnya adalah makna dari kata tugas akan menjadi jelas saat dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Contoh kata tugas antara lain di, dari, karena, sehingga, bahwa, pun, lah, dan kah. Menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang berisi penjelasan atau penggambaran dengan rinci. Ciri teks deskripsi menggambarkan sesuatu, memanfaatkan sesuatu dengan jelas dan melibatkan kesan indera tubuh. Teks deskripsi membuat pembaca seakan ikut merasakan yang dideskripsikan maupun menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Menggunakan kalimat penilaian. Kalimat penilaian biasanya berisi penilaian, kritik, dan saran mengenai kelebihan maupun kekurangan sebuah teks. Kalimat penilaian disebut dengan objektif, logis, dan jelas. Ciri-ciri teks tanggapan kritis adanya ciri-ciri teks seperti ini memiliki fungsi agar kita dapat lebih mudah mengenal apakah itu teks tanggapan atau teks lainnya. Jika teks tersebut memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tulisan tanggapan kritis, maka bisa dikatakan bahwa teks tersebut merupakan teks tanggapan kritis. Berikut ini adalah ciri-ciri teks tersebut. 1. Teks ini memuat tentang tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita dengan disertai fakta dan alasan. Fakta dan data dalam teks tanggapan seperti ini penting diungkapkan sebagai pembanding dan dilengkapi dengan fakta dan data yang valid dan relevan sehingga pembaca dengan mudah memahami muatan kritik. 2. Mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Pada bagian evaluasi, penulis teks ini mengungkapkan hasil pengamatan dari berbagai macam bukti dan menjadikannya sebagai penelitian terhadap dampak atau efektivitas yang diamati dan menimbang tentang baik buruknya suatu hal dari sudut pandang penulis. Deskripsi teks menunjukkan berbagai data dan fakta yang mendukung penilaiannya dan kemudian digunakan untuk menguraikan dan memanfaatkan terperinci. Sedangkan penegasan ulang berisi mengenai ungkapan kritik secara singkat dan diambil kesimpulannya. 3. Teks mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis memiliki kaidah kebahasaan yakni menggunakan bahasa yang efektif dengan kalimat yang jelas dan lengkap dengan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selain itu, berikut ini adalah unsur kebahasaan pada teks kritis ini.
A. Kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verba yang ditandai dengan anak kalimat dan induk kalimat. B. Konjungsi, merupakan kata penghubung yang menyambungkan anak kalimat dan induk kalimat untuk menyambung kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. C. Rujukan, merupakan referensi atau informasi yang dipakai untuk mendukung penilaian penulis teks mengenai tanggapan kritis. D. Diksi, pilihan kata yang digunakan dalam teks tanggapan ini dan sebaiknya disesuaikan dengan objek yang dikritik. Pemilihan diksi tidak boleh bertele-tele agar mudah dipahami pembaca. 4. Bahasa bervariasi tergantung jenis tanggapan. Dalam teks tanggapan, bahasa yang digunakan berbeda-beda. Apakah itu berupa persetujuan, penolakan, sanggahan, atau kritikan. 5. Terikat fenomena yang sedang terjadi atau topik pembicaraan. Tanggapan yang disampaikan berhubungan dengan fenomena yang telah atau sedang terjadi atau sedang menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Tujuan dan fungsi. Selain memiliki karakteristik atau ciri-ciri, teks tanggapan ini juga memiliki fungsi dan tujuan. Pada dasarnya, tanggapan kritis bertujuan untuk memilih satu di antara pernyataan, karena pada teks tanggapan tersebut berisi alasan yang mendukung dan yang menolak. Namun, selain itu, teks tanggapan juga memiliki tujuan dan fungsi lain sebagai berikut. Memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat menyelesaikan masalah atau menjadi lebih baik lagi. Mengapresiasi sebuah karya yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Memberikan saran terhadap suatu persoalan melalui cara yang sistematis, terarah, dan paling detail sehingga pujian atau kritik bisa dipertanggungjawabkan sebagai sarana atau wahana dari hal yang ditanggapi, supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog lebih baik melalui konteks, deskripsi, dan penilaian yang ditulis pada teks tanggapan. Struktur teks tanggapan kritis berikut ini merupakan struktur yang harus dimuat atau harus ada di dalam teks tanggapan kritis. 1. Evaluasi. Bagian evaluasi berisi pernyataan umum mengenai apa yang akan disampaikan penulis di dalam teks. Pada bagian ini, penulis atau pengkritis memberi pernyataan umum tentang apa saja yang akan dikritisi. 2. Deskripsi teks. Bagian ini berisi mengenai informasi tentang data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan dari sudut pandang penulis dan opini yang diperkuat dengan penjabaran fakta berupa informasi atau data. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang pada teks tanggapan kritis membuat penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan atau telah diputuskan. Bisa juga menuliskan solusi berupa saran. Contoh teks tanggapan kritis, evaluasi. Saya sepakat dengan anggota OSIS yang meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni untuk tahun ajaran ini. Keputusan tersebut tepat dan dibuat untuk menanggulangi kerumunan di sekolah yang rentan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini masih harus terus berupaya untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun. Vaksinasi tersebut dimulai sejak Selasa 14 Desember 2021. Jumlah sasaran vaksinasi mencapai 26,5 juta anak berdasarkan data sensus penduduk 2020. Namun hingga saat ini, capaian vaksinasi tersebut masih jauh dari target. Sehingga meskipun sekolah sudah mulai tatap muka dengan berbagai aturan penting untuk tetap menjaga protokol kesehatan, salah satunya menjauhi atau menghindari kerumunan, terutama bagi siswa yang belum mendapat vaksin. Oleh sebab itu, saya setuju dengan keputusan anggota OSIS yang kembali meniadakan pesta perpisahan dan pentas seni. Dua acara seremonial tersebut bisa diganti secara virtual dan dengan mengisi hal positif sebagai kenangan pada siswa dan bekal siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengingat saat ini kasus COVID-19, bahkan pandemi COVID-19 belum usai, sehingga berbagai keputusan tentang menjaga protokol kesehatan sebaiknya harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai materi yang kami sampaikan tadi, kami persilakan untuk langsung mengacungkan tangan. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.